Puji Tuhan, haleluya. Kembali lagi di program Berkat Pagi yang akan selalu menguatkan kita semua. Puji Tuhan saudara, saya sangat bersyukur bahwa di kesempatan kali ini saya masih lagi boleh membagikan kebenaran firman Tuhan. Dan biar kiranya lewat kebenaran firman Tuhan yang saya bagikan, saudara yang menontonnya dimanapun dan kapanpun, saudara boleh diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan saudara, dan kali ini kesempatan kebenaran firman Tuhan yang akan saya bagikan, saya ambil di dalam kitab Imamat. Sebelum saya lanjutkan, saudara perlu ketahui bahwa kitab Imamat ini merupakan kitab yang sangat penting bagi bangsa Israel. Mengapa? Karena kitab Imamat ini adalah sebuah kitab atau buku pedoman untuk mereka menjalankan religi kehidupan mereka. Untuk mereka menjalankan antara hubungan mereka dengan Tuhan. Karena di dalam kitab Imamat ini, di sini ada sebuah tuntunan untuk mereka bisa melakukan atau memberikan apapun itu untuk Tuhan. Intinya dalam kitab Imamat di sini ada sebuah peraturan-peraturan yang harus mereka lakukan, ada sebuah tindakan-tindakan yang mereka boleh lakukan dan yang mereka tidak boleh lakukan. Di dalam kitab Imamat ini, disinilah dicatat. Dan saudara, terlepas dari itu, di dalam kitab Imamat ini juga di sini ditulis tentang berkat dan juga kutuk. Dan bangsa Israel di sini diperhadapkan dengan sebuah pilihan antara mau memilih untuk mendapatkan berkat atau memilih untuk dikutuk. Tergantung dari setiap kemauan kehidupan mereka. Saudara, dalam Kitab Imamat pasal 26, Kitab Imamat pasal 26 ayat yang ketiga, di situ dicatat, jikalau kamu hidup menurut ketetapanku dan tetap berpegang pada perintahku, perintah Tuhan maksudnya, serta melakukannya, maka aku akan memberikan, dan seterusnya. Artinya bahwa Tuhan akan memberikan berkat-berkat yang luar biasa. Janji Tuhan menjadi bagian bagi bangsa Israel pada saat itu, ketika melakukan apa yang Tuhan tetapkan. Akan tetapi saudara, di situ kebalikannya kalau kita memperhatikan di dalam ayatnya yang ke-14 berbicara tentang kutuk. Di situ dikatakan, tetapi jikalau kamu tidak mendengarkan daku dan tidak melakukan segala perintah itu, jikalau kamu menolak ketetapanku dan hatimu muak mendengar peraturanku, sehingga kamu tidak melakukan segala perintahku dan kamu mengingkari perjanjianku, maka aku pun atau Tuhan akan berbuat begini kepadamu, yakni aku akan mendatangkan kekejutan atasmu, batu kering serta demam yang membuat mata rusak dan jiwa merana. Kamu akan sia-sia menabur benihmu karena hasilnya akan habis dimakan musuhmu. Dan seterusnya di situ berbicara tentang kutukan-kutukan yang akan mereka dapati ketika mereka tidak mentaati atau tidak melakukan apa yang menjadi ketetapan Tuhan. Setiap kehidupan mereka dikasih kehidupan yang bebas. Tapi ingat, setiap kehidupan kita selalu diperhadapkan dengan pilihan. Dan setiap apa yang menjadi pilihan kita, di situ ada sebuah dampaknya. Setiap keputusan yang kita ambil ada konsekuensinya. Entah itu konsekuensi yang baik ataupun tidak. Tergantung dari keputusan awal yang kita ambil. Contohnya seperti bangsa Israel. Kalau bangsa Israel mengambil keputusan yang baik, yaitu melakukan ketetapan-ketetapan Tuhan, apa yang Tuhan perintahkan, apa peraturan-peraturan yang dicatat mulai dari kitab Keluaran sampai dengan kitab Imamat dan seterusnya, itu bangsa Israel melakukannya dengan segenap hati, maka janji-janji Tuhan itu akan menjadi bagian bagi bangsa Israel. Akan tetapi saudara, sebaliknya kalau kita melihat bangsa Israel melanggar dari ketetapan-ketetapan Tuhan, hanya mengingkari apa yang mereka lakukan yang tidak menyenangkan hati Tuhan, justru hal yang sebaliknya, hal yang jahatlah atau hal yang buruklah yang akan mereka alami, di mana setiap hasil jerih payah mereka, keluarga mereka, setiap kehidupan mereka, kebutuhan mereka itu tidak akan membuahkan hasil yang baik. Itu akan menjadi berantakan. Itu kalau kita mempelajari, kalau bangsa Israel tidak melakukan
ketetapan Tuhan. Dan saudara, itu bukan hanya berlaku bagi bangsa Israel saja, tapi bagi kita semua. Saat ini, kita selalu diperhadapkan dengan pilihan. Pilihan apa? Pilihan untuk hidup benar atau hidup tidak benar. Hidup yang berkenan di hadapan Tuhan atau hidup yang semena-menanya saja, melakukan yang tidak menjadi kebenaran firman Tuhan. Dan ingat, setiap apapun yang menjadi keputusan kita, itu akan ada hasilnya nanti. Setiap apa yang kita tabur, baik atau buruk, itu akan kita tuai, tergantung dari apa yang benih yang kita tanam. Kalau benih yang baik, maka kita akan menghasilkan hal-hal yang baik. Begitu juga pun dengan sebaliknya. Oleh sebab itu saudara, mari sama-sama kita tanamkan kebenaran firman Tuhan ini, yaitu melakukan setiap ketetapan-ketetapan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Contoh sederhana, ketika Tuhan suruh untuk mengampuni, belajarlah untuk tetap terus mengampuni, untuk saling mengasihi sesama manusia, saling bahkan pun juga musuh, kasihilah. Belajar untuk memberi, lakukanlah itu. Setiap ketetapan, setiap perintah-perintah yang Tuhan ajarkan melalui kebenaran firman Tuhan, lakukanlah itu. Dengan hal itu sebenarnya saudara, kita sedang diperhadapkan dengan pilihan. Ketika kita melihat ada orang yang membutuhkan pertolongan, tapi kita hanya melihat saja, kita berarti tidak melakukan kebenaran firman Tuhan, tidak melakukan ketetapan Tuhan, dan kita tahu konsekuensinya, yaitu kita tidak akan diberkati oleh Tuhan. Malah yang ada murka Tuhan bisa menimpa dalam kehidupan kita. Dan bahkan pun juga saudara, kalau kita melihat di dalam kitab Imamat ini, pasal yang ke-26, saudara, di situ kalau kita membaca mulai perikop berkat dan perikop kutuk, itu sungguh perikop berbicara tentang kutuk itu sangat-sangat panjang. Artinya apa saudara? Kalau kita bisa lihat dari situ, bahwa sebenarnya Tuhan tidak pernah main-main dengan dosa. Tuhan tidak pernah main-main dengan setiap pelanggaran-pelanggaran kita. Tuhan menjanjikan berkat, tapi ingat, Tuhan juga tetap membuat aturan-aturan yang kita tidak boleh langgar. Dan ketika kita melanggarnya, konsekuensinya sangat berat. Konsekuensinya sangat-sangat fatal. Oleh sebab itu, lakukan kebenaran firman Tuhan. Lakukanlah dengan segenap hati. Setiap apa yang Tuhan perintahkan, lakukan itu. Dan ingat, ketika kita tetap terus berada dalam kebenaran firman Tuhan, maka janji-janji Tuhan akan menjadi bagian dalam kehidupan kita. Kehidupan kita, keluarga kita, sesama kita akan diberkati oleh Tuhan. Masa depan kita sungguh ada di dalam tangan Tuhan. Lakukan kebenaran firman Tuhan, maka saudara akan diberkati Tuhan. Puji Tuhan saudara, sekian kebenaran firman Tuhan yang boleh saya bagikan. Biar kiranya lewat kebenaran firman Tuhan ini boleh memberkati kita semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Immanuel, Allah beserta kita. Kami